think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngelanjutin sequel dari film Insidious pertama yang sudah kita bahas kemarin. Di sini kita bakal ngebahas 3 film dulu dari Insidious, yaitu Insidious 1, Insidious Chapter 2, dan Insidious The Red Door. Untuk Insidious Chapter 3 dan The Last Key, nanti bisa kita bahas, soalnya 2 film itu merupakan prequel dari film Insidious. Terakhir pada Insidious pertama kita tahu Josh berhasil menyelamatkan Dalton, yang rohnya diculik ke dimensi lain. Tapi sayangnya setelah dia menyelamatkan Dalton, gantian sekarang rohnya Josh yang malah terjebak di dunia lain. Apakah Josh masih bisa diselamatkan? Daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa ke 25 tahun yang lalu, ketika Josh masih kecil. Terlihat Lorraine, ibunya Josh, memanggil Alice untuk menangani masalah supranatural yang dialami oleh Josh. Kedatangan Alice pada malam itu ternyata atas rekomendasi dari seorang pria yang bernama Carl, di mana Carl merupakan ahli supranatural pertama yang menangani kasusnya Josh. Namun karena merasa cukup kesulitan, maka dari itu dia memanggil Alice untuk meminta bantuannya. Ketika Alice berusaha melakukan mediumisasi terhadap Josh dengan kemampuan astral projection-nya berusaha mengarahkan Alice menuju ke lemari kamar tidurnya, di mana tempat makhluk astral yang ingin menguasai tubuh Josh sedang bersembunyi di sana. Who are you? Setelah melakukan percobaan mediumisasi, Alice pun memberitahu Lorraine bahwa Josh memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi dengan kemampuan itu juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk menjaga keselamatan Josh, bagaimanapun caranya Lorraine harus membuat Josh bisa melupakan kemampuan yang dia miliki. Dan film pun baru saja dimulai. Selanjutnya kita akan dibawa kembali ke masa sekarang, tepatnya beberapa hari setelah kematian Alice. Terlihat Renai sudah berada di kantor polisi untuk menyelesaikan kasus kematian Alice pada saat di rumahnya. Mengingat adanya bukti foto Josh pada saat kejadian itu, polisi pun mengatakan jika nanti ada kesesuaian sidik jari milik suaminya di TKP, maka Josh akan dijadikan tersangka atas kematian Alice. Selama penyelidikan kasus itu berlangsung, Josh membawa semua keluarganya pindah sementara ke rumah ibunya, yaitu Lorraine. Tapi baru hari pertama mereka pindah ke rumah Lorraine, Renai kembali mendapat gangguan dari makhluk astral. Terdengar piano tiba-tiba berbunyi sendiri memainkan lagu kesukaannya Renai. Lalu scene beralih ke Steve dan Tucker yang sedang berada di rumah Alice. Terlihat mereka memasuki ruang bawah tanah tempat Alice suka bersemedi semasa hidupnya. Di sana mereka juga menemukan sebuah kaset, di mana kaset itu merupakan dokumentasi milik Alice ketika dia menangani kasus Josh pada 25 tahun yang lalu. Hi Josh, I'm Elise. I could try to take away his gift to suppress his memory visibility. Who the hell's he talking to? Right there. Kita kembali ke keluarga Lambert. Terlihat Lorraine yang baru saja keluar dari kamar Dalton juga ikut mendapatkan gangguan, di mana dia melihat penampakan wanita bergaun putih melintas di hadapannya. Perasaan gak enak mengharuskannya meminum obat penenang. Lalu kemudian, pintu tertutup dengan sendirinya, dan tiba-tiba sudah ada Josh yang entah bagaimana sudah berdiri di depan pintu. What's wrong? I had a bad dream. I could see someone else in my room. It was Daddy. And he was talking to someone. Is there something wrong with Daddy, Mom? It's okay, it's just a dream. Dikarenakan teror goib yang terus-terusan menghantui keluarganya, Lorraine pun mendatangi Steve dan Tucker untuk meminta bantuan mereka. Dan pada saat itulah mereka memperlihatkan isi kaset dari kasus Josh pada 25 tahun yang lalu, di mana pada rekaman itu mereka melihat ada penampakan Josh dewasa sedang berdiri di belakang Josh kecil.
Lorraine, is that Josh? Di saat yang bersamaan, Renai mendapat kabar gembira di mana hasil penyelidikan polisi menyatakan kalau Josh terbebas dari tuntutan kasus kematian Alice. Namun momen bahagia itu tak berlangsung lama hingga Renai kembali diganggu oleh salah satu makhluk astral bergaun putih. Merasa bayinya dalam bahaya, Renai segera masuk ke dalam kamar. Dan benar saja, pas masuk ternyata bayinya sudah menghilang. Lalu Renai kembali ke lantai bawah untuk mencari keberadaan anaknya. Lalu tiba-tiba... Di sisi lain, Lorraine, Steve, dan Tucker memanggil Carl untuk kembali membantu Lorraine menyelesaikan kasus yang menimpa keluarganya. Carl dan Alice bisa dikatakan mereka berdua paranormal yang cukup ahli di bidang ini. Tapi bedanya, Carl menggunakan dadu untuk berkomunikasi dengan alam roh. Dan mereka berharap arwah Alice bisa menjawab pertanyaan mereka lewat dadu tersebut. Alice, please talk to us. Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Dan ketika mereka bertanya kepada Alice siapa orang yang telah membunuhnya, mereka pun diarahkan ke sebuah tempat yang bernama Our Lady of the Angels. Singkat cerita, mereka pun menuju ke tempat itu, di mana tempat itu merupakan bangunan tua bekas rumah sakit. Bahkan Lorraine sangat mengenal tempat itu, karena dulu dia pernah bekerja di sana. Hingga saat memasuki ruang ICU, Carl merasakan adanya aura jahat yang menyelimuti ruangan itu. Seketika Lorraine juga mengingat sebuah kejadian di mana ada seorang pria bernama Parker Crane, yang pernah dia rawat di sana, karena berusaha mengkebiri anunya sendiri. Dan pada akhirnya pria itu ditemukan tewas bunuh diri beberapa hari setelahnya. Just rode down in the elevator with him. Patient died yesterday morning. What? Mereka pun berusaha mencari identitas pria itu, dan akhirnya mereka berhasil menemukan data lengkap mengenai siapa itu Parker Crane. Kembali lagi ke Renai yang sudah sadar dari pingsannya. Dengan rasa ketakutan, Renai meminta Josh agar membawanya segera pindah dari rumah mertuanya tersebut. Namun Josh menyuruhnya untuk tetap bertahan di sini, walaupun Josh tahu yang diinginkan iblis itu adalah kematian. Dari sini Renai mulai merasa ada yang aneh kepada Josh, dan dia merasa perkataan Dalton mengenai Josh sepertinya benar. Ditambah lagi di sini Josh tidak mengenali lagu yang selalu dimainkan Renai untuk dirinya. The song I wrote for you. Di sisi lain, Carl dan rombongannya mendatangi alamat rumah dari Parker Crane, sesuai dengan biodata di alamat yang mereka temukan tadi. Di sana, Steve dan Tucker menemukan sebuah kamar tidur, yang diduga merupakan kamar milik Parker Crane semasa hidupnya. Tapi yang membuat mereka bingung sekaligus heran adalah dekorasi kamar serta aksesoris yang ada di sana. Terlihat terlalu kewanitaan untuk sebuah kamar pria. Lalu tiba-tiba, terlihat ada seorang anak kecil duduk di kasur itu dan menyuruh mereka keluar dari sana jika ingin selamat. Sementara di ruangan lain, Carl kembali mencium adanya aura negatif sehingga dia ingin memastikan hal itu menggunakan dadunya. Dan sepertinya penunggu rumah itu menginginkan mereka semua mati. Carl, this is the woman who was in my house. Karena ternyata yang dari tadi berkomunikasi dengan Carl bukanlah roh Alice, melainkan roh Parker Crane itu sendiri, yang menyebut dirinya sebagai ibu kematian. Mother of death, Parker Crane. Di saat yang bersamaan dalam tidurnya, Dalton kembali mendapatkan interaksi goib dengan roh gentayangan yang berada di dalam lemari milik Josh semasa kecil. Tiba-tiba mereka menampakkan diri dengan jumlah yang sangat banyak, dan mereka berusaha ingin mengambil alih jasadnya Dalton. Fenomena itu ternyata berkaitan dengan 15 mayat yang rombongan Carl temukan di rumah Parker dalam sebuah kamar rahasia. Di sana mereka juga mengetahui nama julukan dari Parker Crane, yaitu Bride in Black, yang artinya pengantin berbaju hitam. Dan pembunuhan itu dia lakukan atas paksaan dari sang ibu yang menginginkan masa kecilnya kembali. Itulah sebabnya dia mengincar jasad Josh waktu kecil sampai sekarang untuk dijadikan tubuh barunya.
Keesokan harinya, Lorraine berusaha memberitahu Renai kalau keluarga mereka sekarang sedang dalam bahaya, dikarenakan tubuh Josh sekarang sedang dikuasai oleh roh jahat dari psikopat Parker Crane. Sementara roh asli Josh sendiri masih tersesat di dimensi lain sejak perjalanan astralnya menyelamatkan Dalton. It's not the house. It's Josh. Lalu untuk memastikan hal itu, Carl langsung mendatangi Josh di rumahnya dan berniat untuk menangkap Josh. Terlihat raut wajah Josh mulai berubah pucat dan gelagat aneh juga terlihat pada dirinya, seolah dia nggak senang dengan kehadiran Carl di sana. Sampai Carl menyebut nama Parker Crane, tiba-tiba Josh menyerang Carl sampai jatuh pingsan. What you got there? Mother tells me you like to play with dice. Come on. Roll them and see. What is Parker Crane holding behind his back? Bahkan Steve dan Tucker yang menyusul masuk juga ikut diserang oleh si Parker. Saat terbangun dari pingsannya, ternyata Carl sudah berada di alam roh dan dia didatangi oleh Josh asli yang masih terjebak di sana. Dari sini kita mengetahui kalau ada kesinambungan antara alam roh dengan kejadian di film sebelumnya, ketika roh jahat datang ke kamar anak ketiga mereka. Dan pintu bagian depan yang terbuka dengan sendirinya. Ternyata yang membuka pintu itu adalah rohnya Josh dari masa depan yang terjebak di dimensi lain, yang ingin menyelamatkan anaknya dari gangguan roh jahat. Tidak lama kemudian, Alice datang membantu mereka. Josh. Carl, what are you doing here? Di hadapan Alice, Carl sempat menyesali kegagalannya mengembalikan Josh. Namun Alice menganggap dengan berhasil menemukan Josh asli, tentu itu sudah sangat membantu mereka untuk bisa menemukan jalan pulang. Lalu tiba-tiba Josh kecil datang dan menunjukkan arah ke jalan tersebut. Josh, I need your help. I'll show you. So that's what that was about. Kita kembali ke dunia nyata. Saat Renai dan Lorraine menemukan Josh palsu alias Parker yang sedang duduk termenung di tempat yang gelap. Di bawah kendali Parker Crane, dia langsung menyerang keduanya dengan sangat barbar. Ketika Parker Crane berniat ingin membunuh Renai, untung saja Dalton datang dan langsung menyerangnya. Dengan cepat mereka pun langsung pergi dan bersembunyi di dalam ruangan bawah tanah. Sementara di dimensi lain, rohnya Carl, Josh, dan Alice dibawa ke sebuah ruangan kamar tidur, di mana terdapat ada anak perempuan yang tiba-tiba mengaku kalau dirinya adalah Parker Crane. Lalu ketika ibunya datang sambil membawa lukisan dengan nama Parker, dia pun memarahinya dan memaksa Parker untuk memakai nama Marilyn. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Kayaknya ibunya Parker ini ngebet pengen punya anak perempuan, tapi malah dikasih anak laki-laki. Sampai ibunya menyadari kehadiran 3 roh lainnya, dia pun langsung mengusir mereka. Kita kembali ke dunia nyata. Di saat situasi semakin mencekam, Dalton meminta izin ke ibunya untuk sekali lagi melakukan perjalanan astral demi bisa menyelamatkan sang ayah. Dan karena tidak ada jalan lain, terpaksa Renai menyetujuinya. Sementara Parker di dunia nyata masih berusaha membobol pintu ruang bawah tanah untuk membunuh mereka semua. Dengan bermodalkan sebuah telepon kaleng, Dalton mulai melakukan perjalanan astral projection untuk menemukan ayahnya. Sedangkan roh asli Josh masih terjebak di hadapan belasan roh yang telah dibunuh Parker atas pengaruh jahat ibunya sendiri. Dikarenakan ternyata ibunya Parker menginginkan Josh ini tewas. Sementara di dunia nyata, Parker berhasil membobol pintu dan masuk ke sana. Dengan susah payah, Renai harus bertahan dan melindungi jasad Dalton yang sedang melakukan perjalanan astral.
Pada saat detik-detik si Parker ingin membunuh jasadnya Dalton, di alam lain Alice berhasil menemukan roh ibunya Parker. Kemudian dia menyerangnya. Seketika roh jahat Parker seperti tertarik dan jasad Josh tumbang tidak berdaya. Setelah kejadian itu, Alice langsung menyuruh Josh asli dan Carl untuk segera kembali ke dunia nyata. Meski mereka sempat diganggu oleh roh lain, tapi untungnya roh Dalton berhasil menemukan mereka dan segera menuntun mereka agar bisa pulang dengan bantuan telepon kaleng yang sudah dibawanya tadi. Dan pada akhirnya roh mereka bisa pulang ke dunia nyata dengan selamat. Renee, it's me. It's okay. Di sini Josh memberitahu kalau dari alam lain dia masih bisa memperhatikan Renee, dan bunyi piano yang Renee dengar pada malam itu ternyata adalah Josh yang sedang memainkan pianonya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka kembali menemui Carl, dan dengan bantuan hipnoterapinya, Josh dan Dalton memutuskan untuk menghapus sebagian dari ingatan mereka serta membuang jauh-jauh ingatan tentang kemampuan astral projection yang mereka miliki selama ini. Dan film pun selesai. Setelah ini kita akan lanjut ke film Insidious The Red Door. Karena film Insidious The Red Door merupakan sequel atau lanjutan dari film yang ini. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi, kita tidak dulu ngebahas film Insidious yang chapter 3 sama The Last Key, karena film itu merupakan prequel, jadi bisa kita bahas di lain waktu nanti. Oke lah teman-teman, terus pantengin channel ini untuk menambah asupan horor dan psikopat di dalam diri kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.